Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan tentunya kita berharap dan berdoa semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan hal yang sangat penting terutama bagi Anda para penerima program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non tunai atau BPNT terkait dengan rencana Kementerian Sosial di tanggal 17 Agustus tahun 2021. Itu artinya sekitar 2 bulan lagi kebijakan terbaru yang akan diterapkan oleh Kementerian Sosial ini bisa jadi akan segera diputuskan dan akan segera direalisasikan. Untuk itu, Anda KPM PKH maupun KPM BPNT wajib tahu informasi ini. Baik, kita akan membahas. Perlu Anda ketahui bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial menyampaikan kepada media bahwa untuk ke depan Kementerian Sosial akan menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penciptaan sebuah terobosan baru terkait penyaluran bantuan sosial. Nah, jika saat ini sejak tahun 2016 hingga saat ini penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT menggunakan kartu keluarga sejahtera atau KKS yang sudah dimodifikasi dalam bentuk ATM. Sehingga di dalam KKS tersebut kita sudah bisa terlinkkan baik itu kuota PKH maupun kuota BPNT atau kuota sembako. Dengan KKS tersebut KPM bisa bertransaksi dimanapun ya ATM Himbara yang ada di daerahnya. Silakan dengan adanya KKS tersebut KPM bisa bertransaksi di ATM link terdekat. Nah, untuk KPM BPNT juga, jadi dengan adanya KKS, KPM bisa menuju ke agen-agen penyalur atau e-warung untuk menyalurkan kuota sembakonya dengan cara dilakukan gesek di mesin EDC untuk pengambilan bantuan sosial yang tentunya bisa dicairkan dalam bentuk sembako, baik itu beras, ikan, protein, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya, Ibu Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa beliau menganggap KKS atau kartu keluarga sejahtera yang saat ini Anda gunakan ini kurang efektif karena ada kelemahan dan ada kekurangan dari segi pengawasan maupun pengendalian. Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini di PKH ada beberapa masalah terkait dengan penyelewengan kartu keluarga sejahtera. Dan juga kita masih melihat adanya kartu keluarga sejahtera yang sering hilang, lalu bahkan ada KKS yang sampai digadekan karena KPM ada yang butuh uang sehingga KKS-nya digadekan. Nah, mungkin Ibu Tri Risma hari ini belajar dari banyak kekurangan ya karena pengendalian maupun pengawasan dengan menggunakan KKS ini masih dirasa kurang sehingga Bu Risma akan menerapkan adanya fintech atau finansial teknologi. Nah, apa itu finansial teknologi? Yang jelas bahasa mudanya, di era yang serba digital dan serba canggih saat ini, keberadaan teknologi sangat dibutuhkan. Nah, ke depan Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial, baik itu mungkin PKH maupun BPNT, ini akan disalurkan dengan aplikasi yang bisa disebut fintech. Nah, bagi Anda tentunya mungkin sudah ada yang mengenal apa itu fintech atau financial teknologi atau bahkan ada yang masih awam apa itu financial teknologi. Nah, kita sering melihat di televisi mungkin seperti iklan, misalnya ada iklan Gojek. Nah, finansial produk dari financial teknologi itu ada di GoPay-nya. Jadi bahasa mudanya financial teknologi itu adalah uang elektronik. Sehingga ke depan, bagi Anda yang ingin mencairkan bantuan sosial, Anda tidak perlu lagi khawatir kartu ketinggalan, kartu hilang, dan yang lain sebagainya. Anda hanya akan menggunakan aplikasi fintech ya, yang ada di HP atau Android yang dimiliki oleh masing-masing KPM. Nah, kita mengenal produk-produk dari startup yang tentunya sudah sering kita dengarkan atau sering kita lihat. Mungkin bagi Anda pernah menggunakan. Misalnya ada GoPay, ada Shopee Pay Later, terus misalnya ada OVO, ada Dana, dan juga yang saat ini masuk berita, kemungkinan kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Link Aja. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut adalah beberapa contoh dari yang namanya financial teknologi atau fintech yang
direncanakan akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial ke depannya. Ibu Risma menyampaikan bahwa untuk financial teknologi ini akan digunakan sesegera mungkin dan diupayakan tanggal 17 Agustus ini akan di-launching. Nah, tentu bagi Anda yang sudah biasa menggunakan KKS, ini adalah hal yang baru, termasuk juga para pendamping program Keluarga Harapan yang mendampingi Anda. Tentunya kita bersiap-siap untuk mempelajari financial teknologi seperti apa, lalu cara kerjanya seperti apa, dan juga nantinya kemungkinan jika kebijakan ini akan dilaksanakan, maka tentu kita akan mengatur strategi untuk mengedukasi bagaimana KPM menggunakan. Pertanyaannya, apakah Anda nyaman dengan rencana penggunaan financial teknologi? Berarti ada kemungkinan jika financial teknologi diterapkan, maka bye-bye untuk KKS. Jadi ada kemungkinan kartu keluarga sejahtera tidak akan digunakan lagi. Nah, dengan tidak digunakannya KKS, maka akan muncul produk baru menggunakan aplikasi startup yang termasuk dari financial teknologi. Misalnya tadi adalah Link Aja. Perlu Anda ketahui bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Risma, dengan adanya financial teknologi atau penerapan fintech untuk penyaluran bantuan sosial, maka dirasa fintech ini akan lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat. Dan pengawasan untuk penyaluran bantuan sosial ini lebih bisa di-manage dengan baik. Misalnya, jika Anda berbelanja kebutuhan keluarga menggunakan uang bantuan sosial dengan aplikasi financial teknologi dengan startup yang ada, maka Anda itu akan membeli apa ini terlihat dari aplikasi. Jika misalnya ada di dalam aplikasi Anda dilarang untuk membeli rokok, maka ketika Anda membeli rokok, maka ini masuk pelanggaran. Nah, tujuan diterapkannya financial teknologi untuk penyaluran bantuan sosial adalah untuk mempermudah dalam hal pengawasan. Nah, tentunya setiap ada perubahan selalu ada positif dan negatifnya, dan ini adalah informasi awal. Semoga nanti akan ada informasi yang lebih lengkap sehingga kita berharap yang terbaik untuk pelaksanaan program bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non tunai. Lalu menurut Anda, apakah Anda setuju? Nah, apakah Anda sudah merasa mengenal dengan aplikasi financial teknologi? Tergantung Anda, silakan jika misalnya Anda memiliki pengalaman pernah menggunakan produk dari financial teknologi, misalnya pernah menggunakan GoPay, OVO, dan lain sebagainya, silakan Anda berkomentar. Baik, itu saja informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pengetahuan Anda di awal ini. Dan jangan lupa terus ikuti perkembangan informasi yang saya sampaikan melalui channel ini. Saya berterima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.